Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk meneruskan belajar kita. Hari ini kita akan membahas tentang zakat pertanian dan zakat barang dagangan. Nah, sebelumnya, mari kita ingat bersama bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang artinya apabila kita mengaku menjadi umat Islam, mengaku menjadi hambanya Allah, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan atau menunaikan zakat. Nah, khususnya untuk zakat pertanian dan barang dagangan ini ada ayat tersendiri yang menyebutkan, yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, di sini hasil usaha, nah itu bisa diartikan sebagai barang dagangan ataupun usaha-usaha yang kita kerjakan, dan juga yang zakat pertanian terdapat pada kata kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, untuk hasil pertanian ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang berupa buah-buahan, ada yang dari perkebunan, kemudian dari pertanian ada padi, gandum, jagung, sayur mayur, kedelai, kopi maupun teh, dan juga perkebunan sawit. Itu juga termasuk dalam kelompok pertanian. Kemudian untuk ketentuannya, nah untuk besaran zakat ketika lahan pertanian tersebut itu mengandalkan air hujan saja ataupun tidak ada pengairan yang membutuhkan dana, itu besarnya zakat sebanyak 10%. Kemudian untuk lahan pertanian yang pengairannya itu membutuhkan biaya, nah itu hanya sebesar 5%. Tentunya setelah dikurangi dengan jasa-jasa pupuk maupun perawatan tanaman yang lainnya. Nah, untuk zakat pertanian ini kapan dikeluarkannya? Dikeluarkannya itu setelah panen raya. Jadi setelah panen, kemudian diperhitungkan berapa modalnya, kemudian juga mungkin biaya-biaya yang lain. Nah, keuntungannya ini kita hitung. Airnya ketika tidak ada pengairan ataupun hanya mengandalkan air hujan itu 10%. Tetapi kalau pengairannya pakai pembiayaan sendiri itu sebesar 5%. Cukup 5% saja. Nah, kemudian pembahasan yang kedua tentang zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini bisa bermacam-macam ya. Di sini tidak hanya yang bagi para pedagang di pasar, itu tidak. Tetapi misalkan di warung-warung, usaha kuliner, usaha makanan, kemudian kalau yang sekarang ya toko-toko online seperti itu dengan berbagai macam jenis usaha ataupun yang lainnya. Nah, itu termasuk nanti harus dikeluarkan zakatnya dari keuntungan yang diperoleh. Nah, pada awalnya untuk zakat perdagangan ini modal usaha yang digunakan itu juga harus dikeluarin zakatnya terlebih dahulu sebesar 2,5%. Nah, kemudian setelah usahanya berjalan, setiap dari keuntungan dari perdagangannya tersebut atau usahanya tersebut juga dikeluarkan 2,5%. Nah, kapan pengeluarannya? Nah, untuk usaha ini bisa dikeluarkan mungkin bisa dihitung dari setiap hari keuntungannya. Misalkan sehari dapat berapa, itu bisa diambil keuntungannya berapa, bisa dihitung sekalian, ataupun mau dikeluarkan tiap minggu ataupun tiap bulan. Yang penting dihitung dari laba ataupun keuntungan yang diperoleh. Nah, tadi ya macam-macam barang dagangan, ada kuliner, ada mungkin perabot-perabot rumah tangga gitu ya, perlengkapan rumah ataupun pakaian dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami.
Nah, mungkin untuk pembahasan zakat pertanian dan barang dagangan kita cukupkan sekian. Nah, yang perlu diingat adalah insya Allah ya, seberapapun rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nah, tidak besar kan? Tidak besar kalau hanya 22,5%, itu hanya sepersekiannya kan dari rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Jazakumullah khairan katsir. Demikian untuk belajar kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan serta keikhlasan untuk senantiasa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.